Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Wildan Azizi, dosen program studi hukum agama syariah STI Darut Tauhid. Saya mengampu mata kuliah hadis ahkam muamalah. Insyaallah kita akan bertemu di kelas dalam rangka video pembelajaran dalam kegiatan PKDP tahun 2024. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa muwalah, amma ba'dah. Insyaallah kesempatan pertemuan kali ini setelah beberapa pekan ke belakang atau pekan yang lalu kita telah melaksanakan perkuliahan. Kita melanjutkan kembali perkuliahan di mata kuliah hadis ahkam muamalah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nampaknya ada yang tidak hadir ya. Tadi ada yang konfirmasi kepada saya. Kita doakan saudara Alif, mudah-mudahan Allah anugerahi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya seperti biasa kita awali dulu dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh Kosma. Perhatian, siap. Duduk siap, gerak. Untuk melaksanakan perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Istirahat di tempat, gerak. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, setelah berdoa ini saya akan mengecek kehadiran teman-teman semuanya. Ada presensinya? Terima kasih. Tadi ada yang konfirmasi tidak hadir satu orang ya. Mudah-mudahan yang lainnya hadir semuanya. Adnan Fadel, Alif, sakit ya. Amir, Anissa, Atep, Ayudia, Dede. Baik, semuanya sudah disebutkan ya. Alhamdulillah hadir dan satu orang tidak hadir di kesempatan pertemuan kali ini. Baik, insya Allah di pertemuan lanjutan ini kita akan membahas materi tentang hadis ahkam muamalah. Sebelumnya kita bahas ulang sedikit tentang RPS-nya, bahwa mata kuliah ini tentunya punya capaian pembelajaran mata kuliah, di mana di sini sudah dicantumkan bahwa ada sikap dan tata nilai, kemudian pengetahuan, ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Harapannya mahasiswa di sini mampu mengaplikasikan hadis-hadis yang berhubungan dengan transaksi dan akad atau aktivitas ekonomi atau muamalah. Kemudian mahasiswa mampu menelaah serta menerapkan hadis tentang jual beli, salam, qard, rohen, wakalah, dan syirkah. Kemudian mahasiswa mampu menelaah serta menerapkan hadis tentang jual beli, salam, qard, rohen, wakalah, dan syirkah. Dan capaian mata kuliah selanjutnya juga telah dicantumkan dalam RPS. Baik, kita akan langsung ke materi. Masih ingat pengertian tentang hadis? Ada yang masih ingat pengertian tentang hadis? Silakan, Anis. Hadis itu menurut bahasa artinya pernyataan, komunikasi ataupun bisa cerita ataupun bisa baru. Sedangkan menurut istilah itu segala sesuatu yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan ataupun perbuatan, takrir atau pengakuan serta sifat.
Baik, bagus sekali Saudara Anis telah menyampaikan dan masih ingat materi tersebut. Baik, dari pengertian tadi yang disampaikan oleh Saudari Anis, tentu kita merefresh kembali pengertian tentang hadis itu kan ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn, atau ada yang menambahi au sifatin au ahwalin. Tentu dari pengertian tersebut kita bisa merujuk bahwa hadis ini tentunya membahas tentang ahwal Nabi, tentang tindakan Nabi, tentang akwal Nabi. Makanya segala sesuatu yang dibahas tentu berkaitan dengan Rasulullah SAW. Dan perlu kita ketahui, satu-satunya ucapan manusia yang terjaga dan keasliannya utuh adalah hadis atau perkataan Nabi SAW. Dan itu hanya ada di dalam Islam. Makanya salah satu pembahasan kita hari ini adalah tema tentang jual beli terlarang menurut hadis ahkam muamalah. Jadi kita akan membahas satu hadis yang pengambilan temanya tentang jual beli terlarang. Kita akan bahas bagaimana hadis ini membahas jual beli tersebut yang terlarang. Kemudian kita bahas siapa para perawinya, sanadnya seperti apa, matannya syad atau tidak, ada ilat atau tidak, sehingga kita bisa mengetahui fikih hadis dari hadis tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan bahwa pembahasan tentang hadis ahkam ini, tentang jual beli terlarang, ada beberapa pembahasan khusus yang akan kita kaji, yaitu analisis hadis jual beli terlarang. Fokusnya kepada analisis hadis tersebut. Jadi bukan dari sisi fikihnya saja. Karena pembahasannya memang bukan pembahasan fikih, tapi pembahasan hadis. Jadi isi hadis tersebut akan kita analisis. Tentu dari sisi kualitas, kemudian dari sisi periwayatan, apakah hadis ini sahih atau tidak. Kemudian dari sisi periwayatan atau dalam ilmu hadis riwayah dibahas tentang rijalul hadis dan jarah wa ta'dil. Maka akan dibahas tuh bagaimana para perawi itu tersambung atau tidak kepada Rasulullah SAW sanadnya, ataupun para perawi itu sifatnya adil tidak, atau bahkan cacat yang akan mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Kemudian membedakan jual beli terlarang dan jual beli yang diperbolehkan. Nah ini ranah fikih, di mana setelah dianalisis hadis tersebut dari sisi kualitasnya sahih, hasan atau dhaifnya, kemudian para perawinya seperti apa, baru di akhir ada natijah atau kesimpulan dari hadis tersebut mempunyai hukum fikih seperti apa di dalamnya. Makanya nanti kita bahas. Baik, sahabat-sahabat semuanya, itulah tadi materi tentang hadis yang poinnya adalah larangan jual beli barang yang tidak ada atau bukan milikmu. Baik, untuk selanjutnya kita bikin grup diskusi. Nanti saya akan kasih tugas kepada teman-teman semuanya. Silakan dibagi berapa kelompok? 4 kelompok lah. Bagi 4 kelompok, kemudian setiap kelompok mendiskusikan. Tugasnya adalah mendiskusikan dari hadis ini mana yang disebut dengan sanad, mana yang disebut dengan rawi, mana yang disebut dengan matan, dan satu lagi mana yang disebut dengan mukharrij. Nanti setelah mendiskusikan saya beri waktu 7-10 menit. Setelah diskusi saya tunjuk untuk presentasi beberapa kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya. Baik, silakan dimulai untuk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya bagaimana? Sudah selesai semuanya diskusinya? Gampang kan? Insya Allah semuanya paham ya, karena ini kita sudah belajar beberapa kali mencoba menganalisis beberapa hadis ya. Tapi saya mau ada satu perwakilan dari kelompok ini. Kelompok berapa ini? Kelompok 4 ya?
coba sampaikan hasil diskusinya, diwakili oleh satu orang. Siapa? Silakan dituliskan di sini. Sebutkan mana yang disebut sanad, rawi, dan matan serta mukharrij. Baik, ini sudah dituliskan oleh salah satu kelompok. Boleh dijelaskan apa hasil diskusinya tentang analisis terhadap hadis tersebut? Silakan, Bang Rani. Dari hasil diskusi kelompok kami mendapatkan bahwasanya dari hadis ini yang dinamakan sanad itu adalah dari sini dan di sini ya sampai sini bin Hizam, itu yang dinamakan dengan sanad. Nah, kemudian dari rangkaian sanad ini ada beberapa yang disebut dengan rawi. Ini rawi. Apa rawi itu? Itu yang meriwayatkan hadis. Ya. Dan dari sini ada Qutaibah, ada Musyair, ada Muslim. Itu yang dinamakan rawi. Kemudian yang disebut dengan matan. Matan itu adalah isi konteks hadisnya. Dimulai dari Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu menurut biasa bilang sampai beres. Itu dinamakan dengan matan hadis, isi hadis. Kemudian yang mengeluarkan hadis ini atau yang mentakhrij disebut dengan mukharrij di sini, yaitu Imam At-Tirmidzi yang beliau kumpulkan dalam kitab hadisnya yang bernama Sunan At-Tirmidzi. Baik, beri aplaus semuanya. Nah, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 4. Yang lainnya bisa nanti untuk presentasi di depan juga sama untuk menjelaskan apa yang menjadi hasil diskusinya. Kesimpulannya, hadis tentang jual beli terlarang ini adalah hadis yang sahih karena pertama sanadnya tersambung pada Rasul, orang-orang meriwayatkannya adil, kemudian orang-orangnya dobit, tidak ada syad dan tidak ada elat. Maka hadis tersebut sahih secara kualitasnya, dan juga fikih hadisnya bahwa memang tidak boleh menjual sesuatu yang bukan milik kita. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, dan ada tugas individu setelah tadi tugas kelompok. Tugas individunya adalah membuat analisis terhadap satu hadis, bebas hadisnya, tapi yang berkaitan tentang jual beli. Silahkan dibuat seperti tadi. Tentukan mana sanad, mana perawi, mana matan, dan mana mukharrij. Silakan nanti dikumpulkan dan di-upload di Google Drive kelas, serta waktunya terakhir besok hari Rabu jam 12.00. Silakan bisa dimaksimalkan. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kita akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.